Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi rekayasa perangkat lunak, dan di sini akan kita bahas adalah rekayasa kebutuhan. Nah, rekayasa kebutuhan di sini ada permulaan tanya beberapa pertanyaan yang menjelaskan tentang yang pertama pemahaman dasar dari masalah, yang kedua orang yang membutuhkan solusi, yang ketiga keadaan dari solusi yang diinginkan, dan efektivitas komunikasi dan kolaborasi awal antara konsumen dengan developer. Nah, kemudian di sini ada perolehan, yaitu memperoleh kebutuhan dari semua stakeholder. Kemudian penguraian, yaitu membuat model analisis yang mampu melakukan identifikasi kebutuhan data, fungsi, dan perilaku. Kemudian di sini ada negosiasi, yaitu menyepakati sistem penyajian yang realistis bagi konsumen dan developer. Nah, kemudian di sini ada juga spesifikasi, yaitu salah satu dari berikut ini. Yang pertama, dokumen tertulis, kemudian sekelompok model, matematika formal, sekumpulan skenario user atau use cases, kemudian prototype. Nah, di sini ada validasi, yaitu memeriksa mekanisme yang memuat kesalahan isi atau interpretasi, kemudian area di mana klarifikasi dibutuhkan, serta informasi yang hilang, dan inkonsistensi atau masalah utama ketika produk atau sistem besar direkayasa. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan yang konflik atau tidak realistis. Kemudian kenali stakeholder, who else do you think I should talk to? Kemudian kenali beberapa sudut pandang dan berusahalah menuju kolaborasi, serta pertanyaan pertama yang akan diajukan, siapa di belakang permintaan atas pekerjaan ini? Kemudian siapa yang akan menggunakan solusi ini? Kemudian apa keuntungan ekonomi dari solusi yang sukses? Dan apakah ada sumber solusi lain yang Anda butuhkan? Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama gambar alur dari memperoleh kebutuhan. Bisa dilihat di sini gambarnya. Memperoleh kebutuhan. Nah, pertemuan diadakan dan dihadiri baik oleh software engineer maupun konsumen. Kemudian aturan persiapan dan partisipasi dibuat. Ketiga, agenda ditawarkan. Keempat, seorang fasilitator, bisa konsumen, developer, atau orang luar, mengendalikan pertemuan. Kemudian mekanisme definisi digunakan bisa berupa kertas kerja, grafik, bulletin board elektronik, forum virtual, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah menemukan permasalahan, mengajukan elemen-elemen solusi, negosiasi pendekatan yang berbeda, serta menentukan sekelompok kebutuhan solusi awal. Di sini aja ada penyebaran fungsi kualitas. Yang pertama, penyebaran fungsi menemukan nilai dalam persepsi konsumen dalam setiap fungsi yang diperlukan sistem. Kemudian penyebaran informasi, yaitu untuk menentukan event dan objek data. Kemudian penyebaran tugas untuk memeriksa perilaku sistem dan analisis nilai untuk menentukan prioritas relatif dari kebutuhan. Kemudian mendapatkan produk-produk kerja. Yang pertama, sebuah pernyataan kebutuhan dan kemungkinan dikerjakan. Kemudian pernyataan terbatas tentang lingkup sistem atau produk. Daftar konsumen, pengguna, dan stakeholder lain yang berpartisipasi dalam pengumpulan kebutuhan. Deskripsi lingkungan teknis sistem. Daftar kebutuhan yang disarankan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan batasan-batasan domain yang telah diterapkan pada masing-masing kebutuhan. Selanjutnya, kelompok skenario penggunaan yang menyediakan wawasan pada penggunaan sistem atau produk dalam kondisi operasi yang berbeda. Kemudian beberapa prototipe yang dikembangkan untuk definisi kebutuhan yang lebih baik. Nah, di sini ada use cases, yaitu sekelompok skenario pengguna yang menggambarkan alur penggunaan sistem. Setiap skenario digambarkan dari sudut pandang aktor, seseorang atau piranti yang berinteraksi dengan PL dalam berbagai cara. Kemudian setiap skenario menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, siapa aktor primer dan sekunder? Yang kedua, apa tujuan aktor? Yang ketiga, prekondisi apa yang harus ada sebelum cerita dimulai? Yang keempat, apa tugas atau fungsi utama yang dilakukan oleh aktor? Yang kelima, ekstensi apa yang harus diperhatikan ketika cerita digambarkan? Yang keenam, variasi apa yang mungkin pada interaksi aktor? Yang ketujuh, sistem informasi apa yang dibutuhkan diproduksi atau diubah aktor? Kemudian, apakah aktor harus menginformasikan kepada sistem tentang perubahan di lingkungan luar? Dan informasi apa yang diharapkan aktor dari sistem? Dan yang terakhir, apakah aktor berharap diinformasikan tentang perubahan yang tidak terduga? Di sini kita akan melihat bersama-sama ada use case diagram.
Kemudian di sini ada membangun model analisis. Nah, elemen-elemen model analisis yang pertama, elemen-elemen berbasis skenario, yaitu fungsional atau memproses narasi untuk fungsi PL. Kemudian use case, menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Berikutnya, elemen-elemen berbasis kelas itu dipengaruhi oleh skenario. Kemudian elemen-elemen perilaku atau behavioral atau state diagram, kemudian elemen-elemen berorientasi aliran data flow diagram. Nah, di sini ada gambar class diagram from the safe home system. Di sini ada sensor, name atau ID, kemudian tipe, location, area, karakteristik, identify, enable, disable, dan reconfigure. Kemudian di sini ada gambar state diagram. Ada initialisasi, kemudian read comments, making copies, problem diagnosis, dan load paper. Nah, kemudian pola-pola analisis. Nama pola yaitu sebutan untuk mengungkap esensi pola. Maksud menggambarkan apa yang dilakukan atau direpresentasikan pola. Motivasi sebuah skenario yang menggambarkan bagaimana pola dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pengaruh dan konteks yaitu deskripsi isu eksternal yang dapat mempengaruhi bagaimana pola digunakan dan isu eksternal yang akan diselesaikan ketika pola diterapkan. Solusi yaitu deskripsi tentang bagaimana pola diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan tekanan pada isu struktural dan perilaku. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi, yaitu menunjukkan apa yang terjadi apabila pola diterapkan dan apa kerugian yang ada selama aplikasi tersebut dijalankan. Nah, desain yaitu membahas bagaimana pola analisis dapat diterima melalui penggunaan pola desain atau design patterns yang sudah dikenal. Kemudian penggunaan yang sudah dikenal, contoh penggunaan di dalam sistem aktual. Kemudian pola terkait, satu atau lebih pola analisis yang terkait dengan nama pola yang ada karena secara umum digunakan dengan nama pola. Kemudian secara terstruktur mirip dengan nama pola. Kemudian variasi dari nama pola. Nah, di sini ada negosiasi kebutuhan. Yang pertama, mengenali stakeholder kunci. Nah, di sini orang-orang ini yang akan dilibatkan untuk negosiasi. Kemudian menentukan kondisi menang di setiap stakeholder. Kondisi memang kemenangan tidak selalu jelas. Kemudian negosiasi itu bekerja menuju kesekumpulan kebutuhan yang merupakan win-win solution. Kemudian di sini ada validasi kebutuhan. Apakah setiap produk kebutuhan konsisten dengan tujuan keseluruhan sistem atau produk? Apakah semua kebutuhan telah dispesifikasikan pada tingkat abstraksi yang tepat? Apakah beberapa kebutuhan pada tingkatan detail teknis tidak dapat pada level ini? Apakah kebutuhan benar-benar diperlukan atau dia hanya merupakan fitur tambahan yang tidak esensial bagi tujuan sistem? Kemudian apakah setiap kebutuhan terbatasi dengan baik dan tidak ambigu? Apakah setiap kebutuhan mempunyai atribut? Apakah sebuah sumber tercatat untuk setiap kebutuhan? Dan apakah setiap kebutuhan konflik dengan kebutuhan lain? Kemudian, apakah setiap kebutuhan dapat diterima dalam lingkungan teknik yang menjadi rumah bagi sistem atau produk? Apakah setiap kebutuhan dapat diuji dan setelah diimplementasi? Apakah model kebutuhan mencerminkan informasi, fungsi, dan perilaku sistem yang dibangun dengan baik? Apakah model kebutuhan telah dipartisi sedemikian sehingga menampilkan secara progresif informasi yang lebih detail tentang sistem? Kemudian, apakah pola kebutuhan yang digunakan untuk mempermudah model kebutuhan? Apakah semua pola telah divalidasi? Apakah pola konsisten dengan kebutuhan konsumen? Demikian materi tentang rekayasa perangkat lunak yang dibawakan dengan materi rekayasa kebutuhan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.